Dosen tetap Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian. Pada 2 tahun terakhir, saya melaksanakan 3 penelitian. Penelitian pertama berjudul Implikatur dalam Wacana Iklan Rokok dan Pemanfaatannya dalam Pembelajaran Kesantunan Berbahasa, yang dimuat dalam Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, yaitu Jurnal Widya Warta Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Dalam penelitian ini saya meneliti makna di balik wacana yang terdapat dalam iklan rokok. Penelitian kedua berjudul Persepsi peserta didik terhadap kekerasan verbal oleh guru di SMP sekota Madiun. Dalam penelitian ini saya bertindak sebagai peneliti kedua. Dan penelitian ini dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 4, yaitu Jurnal Fonema dari Universitas Dr. Sutomo. Adapun penelitian ketiga yang saya lakukan berjudul Psikopragmatik dalam Tuturan Wacana Iklan, tinjauan tentang pengaruh psikologis terhadap tindak tutur siswa SMA di Kota Madiun. Penelitian yang lolos dalam seleksi penelitian dosen pemula dan dimuat dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3, yaitu Jurnal Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Berangkat dari penelitian pertama tentang implikatur iklan rokok, pada penelitian ketiga ini saya kembali meneliti tentang tuturan iklan, namun secara umum untuk mengetahui pengaruh tuturan yang terdapat dalam iklan rokok dan iklan-iklan yang lain terhadap tindak tutur, terhadap perilaku penonton dan pembaca, terutama sekali tindak tutur siswa SMA di Kota Madiun. Ini saya teliti karena dalam penelitian pertama saya temukan bahwa tuturan atau tulisan dalam iklan rokok yang bernuansa motivasi ternyata memiliki implikatur yang berdampak pada konsumsi konsumsi rokok yang cukup tinggi, meskipun sudah ada peringatan bahaya merokok dan peraturan dari pemerintah tentang rokok. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ketiga saya berusaha mencari tahu lebih dalam apakah iklan yang lain itu juga berpengaruh pada orang, pada pembaca atau penontonnya. Apakah tuturan dalam iklan secara umum itu memiliki pengaruh psikologis? Seperti kita ketahui bersama bahwa tuturan dalam wacana iklan itu berdampak terhadap konsumen dan atau calon konsumen. Nah, saya teliti kembali iklan secara umum, terutama tuturannya. Hal ini menunjukkan bahwa iklan memiliki daya pengaruh psikologis dalam tuturannya, dalam wacananya.
Aspek psikologis dalam wacana ini kemudian yang mempengaruhi aktivitas para penonton atau pembaca iklan yang mencakup penalarannya, aktivitas kognitifnya mengenai bahasa yang digunakan dalam tuturan iklan itu. Tuturan iklan ternyata memiliki daya pengaruh, terutama pengaruh psikologis yang menjadi lahan kajian psikopragmatik yang merupakan pengembangan dari bidang pragmatik. Kajian psikopragmatik belum terlalu banyak dilakukan dalam berbagai penelitian tentang tindak tutur. Meskipun banyak hal mengenai tindak tutur dan wacana dapat diteliti dengan mendasarkan diri pada kajian psikopragmatik. Kajian psikopragmatik tentunya sangat bermanfaat bagi saya untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya, baik penelitian bahasa, penelitian sastra, maupun penelitian pendidikan. Tentu saja dengan penelitian ini saya dapat memahami tuturan-tuturan psikopragmatis yang nantinya bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar. Bagaimana saya mengajar secara efektif dengan kata-kata yang menarik perhatian mahasiswa saya. Nah, pemahaman tuturan-tuturan seperti ini saya gunakan untuk membangkitkan antusias mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Hal ini dikarenakan dengan memahami aspek psikopragmatik, saya dapat memahami penggunaan kata yang banyak digunakan oleh kaum muda. Saya dapat menyesuaikan diri dengan karakter anak muda, sehingga saya dapat mentransfer pengetahuan tentang mata kuliah yang saya ajarkan dengan sedikit memasukkan kata-kata yang digunakan oleh kaum muda, yang dalam hal ini adalah mahasiswa saya, sehingga saya bisa menyatu dengan mahasiswa, berkomunikasi dengan mahasiswa dengan efektif dan efisien. Selain itu, penelitian tentang psikopragmatik ini tentu saja dapat memperkaya kajian-kajian tentang bahasa dan sastra, serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bisa dilanjutkan dengan subjek penelitian yang lebih luas, yaitu masyarakat umum. Tentunya penelitian-penelitian yang saya lakukan ini akan menjadi roadmap penelitian saya, dikaitkan dengan penelitian tentang efektivitas dan jenis tuturan yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Tuturan yang seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara baik dan menarik tentunya, supaya siswa, mahasiswa, semua peserta didik dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan antusias. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang penelitian. Terima kasih.